Bapak dan Ibu-Ibu, kakak-kakak pembina remaja juga. Saat ini kita bertemu kembali di dalam acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Sahabat SU, dalam hari ini kita akan membahas tentang buku yang baru saja diterbitkan oleh Scripture Union Indonesia, yaitu buku Pelayanan Kaum Muda Abad 21. Sudah hadir bersama kita hari ini Pak atau kakak ya, Kakak Heri Ciu. Beliau adalah evangelis yang bergerak atau yang selama ini mengabdikan dirinya dalam bidang pelayanan kaum muda. Jadi beliau ini sangat berpengalaman dan kami mengharapkan bantuan dari Kak Herici untuk membedah buku Pelayanan Kaum Muda Abad 21. Buku ini sangat menarik Bapak Ibu karena ditulis oleh 5 penulis dan 5 penulis itu saling menanggapi suatu cara yang unik dan sangat menarik tentunya dalam menulis sebuah buku. Kita tidak hanya diperhadapkan dari satu perspektif gitu ya, tetapi perspektif yang lain juga disajikan. Dan mari kita berdoa Bapak Ibu, mari kita berdoa saya pimpin. Puji syukur kami Tuhan untuk memberkati kami dalam hari ini, di sore ini kami dapat belajar bersama. Ya Tuhan, kami mohon pimpinanmu, kiranya kami dapat saling melengkapi dan mendukung dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk Kak Heri Ciu yang akan menyampaikan materi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kami pun juga dapat diberkati dan juga dapat menjadi saksi akan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, silakan Kak Heri. Selamat malam rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di dalam Zoom ini. Saya lihat ada mungkin sekitar 16 orang ya. Jikalau tidak keberatan, mungkin rekan-rekan yang tidak berhalangan dengan internet, mungkin kita boleh membuka kamera kita terlebih dahulu, sehingga kita boleh saling melihat dan saling menyapa ya, satu dengan yang lainnya. Shalom buat Kak Kalvari. Shalom. Shalom juga buat rekan-rekan lain yang mungkin juga masih kesulitan untuk jaringan internetnya ya. Baiklah rekan-rekan, sebelumnya ya shalom Kak Jeffrey. Baik rekan-rekan sekalian, Kak Petra saya langsung mulai ya, benar ya? Ya silakan Kak. Iya, saya akan men-sharekan layar saya terlebih dahulu. Apakah sudah muncul rekan-rekan untuk slide yang saya bagikan sudah ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Heri Ciu. Saat ini saya melayani di GKKA Indonesia Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Dan seperti yang Kak Petra sampaikan, saya saat ini berfokus dalam pelayanan generasi muda, khususnya remaja, dan juga sekaligus juga melayani sebagai seorang konselor di gereja bersama-sama dengan para konselor awam yang ada. Nah, di malam hari ini saya juga berterima kasih juga kepada pihak Scripture Union yang juga telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama rekan-rekan sekalian untuk membedah sebuah buku yang berjudul Pelayanan Kaum Muda Abad 21. Nah, ini mungkin akan menjadi pergumulan kita bersama-sama ketika kita dipercayakan Tuhan untuk bisa melayani generasi muda di tempat kita masing-masing. Buku ini sendiri tentu terbitan dari Scripture Union dan akan lebih banyak rekan-rekan dapatkan informasinya dari kakak-kakak dari Scripture Union nantinya. Nah, tulisan ini seperti yang telah diinfokan Kak Petra di awal, dituliskan oleh 5 orang yang berkontribusi di dalam buku ini dan diedit
Charles sebagai editornya yang mengumpulkan mem, mem, apa ya menjadikannya, membukukannya di dalam satu wadah. Dan buku ini memiliki keunikan, rekan-rekan. Kenapa unik? Karena Chip Clark atau Clark gitu ya, dia adalah seorang penulis buku Sticky Fate dan juga ada Hurt 2.0 yang berfokus kepada bagaimana kita itu dapat mengenal generasi muda atau para remaja pemuda. Misalkan saja di dalam bukunya yang Sticky Fight, itu menolong para orang tua untuk bisa mendekatkan diri dan juga menolong para orang tua untuk bisa membantu anak-anak mereka bertumbuh di dalam iman percaya. Dan buku yang lain, Heart 2.0, di dalam buku itu Clark banyak menceritakan atau membukakan dimensi dinamika kehidupan para remaja di zaman sekarang yang tampak begitu gelap, tapi realitanya adalah demikian, sehingga para pelayan kaum muda harus memiliki kewaspadaan dan juga kesadaran untuk melihat pelayanannya dengan lebih serius lagi. Nah, Clark sendiri di dalam buku Pelayanan Kaum Muda Abad 21 ini, tentu ini merupakan buku terjemahan ya. Bapak Ibu dapat melihat para penerjemah, tim penerjemah yang menerjemahkan buku ini, dan buku ini sangat baik bagi kita supaya dapat kita jadikan sebagai uh, apa ya fondasi yang memperkaya kita untuk melihat kembali pelayanan kita kepada kaum muda. Kelak ketika mengkurasi tulisan-tulisan dari beberapa rekannya yang lain, yakni ada Greg Stier, ada Brian Cosby, Clark sendiri, ada Fernando Arjola, dan juga Ron Hunter. Nah, para penulis ini memiliki sejarah latar belakang kehidupan yang kemudian mendorong mereka dan juga membawa cara mereka berpikir, konsep, dan juga bagaimana mereka memandang pelayanan muda yang mereka tuangkan di dalam tulisan mereka di buku ini, rekan-rekan. Saya sendiri melihat buku ini sebagai 5 jendela dengan satu asa. Maksudnya apa? Yakni 5 pandangan, tetapi memiliki satu tujuan, yakni untuk melayani generasi muda yang Tuhan sudah percayakan. Misalkan saja, rekan-rekan, uh, Greg Tier itu memberikan pandangannya terhadap pelayanan kaum muda dengan mengedepankan Injil di dalam pelayanan kaum muda. Dan uh, mungkin saya akan membreakdownnya satu persatu bagi kita semua. Yang pertama dari Greg Tier dengan pandangan yang mengedepankan Injil dalam pelayanan kaum muda. Di sana kita akan melihat bagaimana latar belakang kehidupan Tier sendiri itu bisa mempengaruhi tulisannya dan juga pelayanannya saat ini. Tier sendiri adalah anak hasil hubungan singkat begitu ya dari ibunya yang berjumpa dengan seorang laki-laki di sebuah pesta, dan Tier sendiri sebenarnya hampir mau digugurkan tetapi dibujuk oleh kakek neneknya kepada ibunya supaya kembali ke rumah dan kemudian melahirkan anak ini atau Greg Tier ini. Nah, Tier sendiri besar di wilayah yang miskin begitu ya di tengah-tengah Amerika, dan ini nanti dengan memahami latar belakang mereka, kita akan melihat bagaimana mereka menuliskan, memiliki pandangan dan juga konsep berpikir, kerangka berpikir tentang pelayanan kaum muda yang mereka tuliskan di dalam buku ini. Pandangan yang mengedepankan Injil yang dituliskan Tier menunjukkan kepada kita bahwa Tier percaya bahwa pelayanan Yesus yang pertama adalah penjangkauan kepada kaum muda. Jadi Tier melihat Yesus sebagai seorang pelayan kaum muda. Tier memulai tulisannya itu dengan menunjukkan bukti secara implisit tentang cerita bagaimana Yesus itu memanggil para murid-muridnya yang masih kaum muda, yang masih kalau di dalam penggunaan nas Alkitab yang terdapat di dalam Matius 17 ayat 24 hingga ke 27, cerita tentang pajak, Yesus membayar pajak begitu ya. Ketika disampaikan berkaitan pajak, lalu Yesus berkata kepada Petrus untuk memancing. Dan ikan pertama yang didapatkan itu diminta Yesus kepada Petrus untuk membuka mulutnya dan didapati beberapa dirham. Dan beberapa dirham ini adalah angka untuk 2 orang dewasa membayar pajak.
yakni Yesus dan Petrus. Padahal pada saat itu diceritakan bahwa para murid Yesus yang lain itu sudah mengikut Yesus. Sehingga Tiar percaya bahwa Yesus itu melayani kepada kaum muda pertama-tama kalinya. Dasar pemikiran pelayanan ini, dia percaya bahwa remaja itu adalah pengubah dunia. Jadi melalui remaja, melalui orang muda, Tuhan itu ingin mengubah dunia. Sehingga itu terlihat dari penjangkauan pertama yang dilakukan oleh Yesus untuk memanggil para murid-murid yang ada. Keterlibatan Tiar dalam pelayanan Dare to Share juga ini melandaskan filosofinya terhadap tulisannya di bagian yang pertama ini, yakni pandangan yang mengedepankan Injil dalam pelayanan kaum muda. Nah, Tiar melihat amanat agung Yesus itu lebih mudah dicerna oleh kaum muda sebagai sebuah alasan untuk bisa hidup sebagai pengikut Kristus, melayani tentang mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, Tiar percaya ada hasrat untuk menjangkau yang terhilang, sebagaimana Yesus adalah anak manusia yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini landasan filosofi daripada Tiar untuk menunjukkan inti atau pandangannya yang mengedepankan Injil di dalam pelayanan kaum muda. Dia percaya meyakini bahwa pelayanan kaum muda itu harus menjangkau mereka yang tersisih dan seringkali terabaikan. Menjangkau ke tempat yang tidak bisa atau bahkan tidak ingin didatangi oleh kebanyakan orang. Poin yang disampaikan Tiar itu juga adalah mengenai menciptakan rasa nyaman, rasa betah, dan rasa aman di dalam komunitas yang terbentuk di dalam penginjilan tersebut. Bersama dengan itu, Tiar percaya bahwa ketika kaum muda itu menjangkau keluar, ada proses yang juga terjadi di dalam kehidupan mereka pribadi, yakni proses untuk mengalami perubahan hati yang diubahkan melalui relasi yang semakin mendalam dengan Kristus. Namun, rekan-rekan Tiar cenderung skeptis dengan konteks pelayanan masa kini yang dianggapnya menurunkan esensi pertemuan kaum muda dari pemuridan menjadi hanya pertemuan-pertemuan casual dan juga menurunkan misi menjadi ibadah belaka. Nah, ada 6 unsur yang ditekankan Tiar dalam pelayanan kaum muda ini, yakni yang pertama memperlengkapi kaum muda dengan penginjilan yang relasional, karena Tiar percaya bahwa relasi itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk melakukan penjangkauan kepada kaum muda sebagaimana yang dia alami di dalam kehidupan pribadinya. Yang kedua, Tiar itu Tiar menekankan unsur untuk membagikan lebih banyak cerita kehidupan dan juga tentang Kristus di dalam penyampaian Injil. Yang ketiga, Tiar menekankan tentang ketekunan untuk memberitakan Injil di berbagai momen-momen pertemuan-pertemuan kaum muda. Dan yang keempat, fokus kepada 10% kaum muda yang yakin dan tidak tergoyahkan untuk bermultiplikasi, bertambah jumlahnya, begitu ya, dengan fokus kepada 10% orang yang yakin imannya dan tidak tergoyahkan untuk menyebarkan Injil kepada yang lain. Yang kelima, Tiar menekankan unsur untuk menginjili segala sesuatu. Jadi dalam segala momen, dalam segala kondisi, Injil itu patut untuk disampaikan. Misalnya di dalam konteks para pelayan muda itu melakukan volunteer, melakukan pekerjaan sukarela dengan membantu lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangganya. Tiar menekankan untuk juga kaum muda itu dilatih untuk bisa menyampaikan Injil kepada orang yang mereka layani dan orang yang mereka jangkau. Kepada unsur yang keenam, Tiar menekankan tentang pentingnya berdoa dan juga momentum Allah di dalam penjangkauan kepada kaum muda. Intinya, rekan-rekan, di bagian pertama ini, penulis atau Greg Tiar ini menekankan tentang pelayanan penginjilan yang dia maksudkan itu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan rohani dari pribadi yang menginjili itu sendiri. Nah, buku ini memiliki keunikan rekan-rekan oleh karena di dalam setiap tulisan daripada penulis ada respon balik
ada respon yang diberikan oleh penulis-penulis lain, 4 penulis lain, terhadap pandangan yang diberikan oleh penulis yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi mereka saling mengisi, saling berkontribusi untuk bisa memberikan pendapatnya terhadap pandangan yang disampaikan oleh penulis-penulis tersebut. Jadi ada beberapa uh, kritik begitu ya dari penulis lain tentang bagaimana pandangan Tier ini dapat berbahaya oleh karena ya penjangkauannya selalu keluar, tetapi kurang berfokus kepada pertumbuhan rohani daripada pribadi yang menjangkau itu sendiri. Namun Tier kemudian menjawabnya dengan mengatakan bahwa penginjilan keluar itu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan rohani dari pribadi yang menginjili itu sendiri. Jadi buku ini sangat unik sekali rekan-rekan, karena kita bisa melihat ada diskusi yang terjadi di antara penulis yang kemudian dirangkum dan kemudian ada respon balik daripada penulis itu tersendiri kepada rekan-rekannya yang lain. Jadi 5 orang penulis ini seperti sedang berdiskusi di dalam satu tempat yang sama, di dalam satu ruangan yang sama. Jadi kita akan melihat bahwa masing-masing mereka itu tidak sedang ingin memaksakan pandangannya, tetapi sedang ingin membagikan apa yang mereka pikir selama ini akan memperkaya dan juga menambah kasanah daripada pelayanan kaum muda yang ada. Jadi buku ini uh, adalah buku yang sangat dinamis dan bahkan kita pun bisa ikut berkontribusi begitu ya dengan mungkin mencoret-coret buku kita, memberikan penekanan, persetujuan kita, ataupun juga hal-hal yang kita rasa tidak kita setujui terhadap pandangan ataupun hal-hal yang dituliskan oleh para penulis yang ada. Jadi buku ini adalah buku yang sangat hidup sebenarnya. Karena melalui buku ini, kita bisa melihat ada hal-hal dinamis yang bisa terjadi di dalam pemikiran yang dipaparkan oleh para penulis, sekaligus juga di dalam pemikiran kita pribadi. Ketika kita membaca, kita itu juga ikut terlibat di dalam diskusi yang ada. Kemudian pandangan yang kedua dari penulis yang kedua yakni Brian Cosby ya, tentang pandangan reform tentang pelayanan kaum muda. Di sini kita akan melihat bahwa Cosby itu membuka tulisannya dengan menunjukkan kedaulatan Allah yang kita sembah dan kemudian membawa pembacanya untuk melihat pelayanan kaum muda masa kini yang disebutnya sebagai teolog depot rumah. Jadi dengan skeptis, dengan pesimis, Cosby itu melihat bahwa pelayanan kaum muda saat ini cenderung seolah-olah itu memfokuskan kepada diri manusia itu sendiri alih-alih kepada Allah yang berdaulat. Jadi istilah teologi depot rumah yang dipakai oleh Cosby itu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa, Allah bisa menolong. Jadi seolah-olah semua hal yang dilakukan di dalam pelayanan kaum muda itu cenderung kepada kesuksesan yang ingin diraih oleh para generasi muda. Dan itu terakomodir oleh para pelayan-pelayan kaum muda yang tidak lagi memfokuskan diri kepada Kristus, tetapi kepada manusia itu sendiri. Cosby dalam tulisannya mempercontohkan budaya pelayanan kaum muda masa kini dengan bertolak belakang dengan pelayanan yang dia percaya sebagai bagian untuk terus-menerus reform atau yang dipercayainya sebagai pendekatan Alkitabiah. Cosby itu cenderung terlihat menolak pendekatan pelayanan masa kini yang mengikuti budaya dunia dan cenderung menggunakan gimmick-gimmick tertentu serta juga menghadirkan hadiah-hadiah untuk menarik akan kaum muda masuk di dalam pelayanan kaum muda ini. Alih-alih hal tersebut, Cosby sedang ingin meyakinkan kepada kaum muda untuk kembali kepada hal-hal yang alkitabiah. Dia mengatakan bahwa dia meyakini melalui pelayanannya sendiri bahwa kaum muda sebenarnya menikmati jika gereja mau jujur dengan apa yang mereka percayai. Bahkan pada unsur-unsur yang menyerang atau apologetika untuk dipelajari atau sesuatu yang sederhananya sesuatu hal yang bersifat alkitabiah. Cosby berpendapat bahwa tidak cukup untuk menghadirkan sesuatu yang menarik kaum muda untuk masuk. Oleh karena selanjutnya harus kalau kita misalnya membuat event menarik begitu ya untuk menarik kaum muda itu, maka Cosby mengatakan kita juga akan terus-menerus menghabiskan energi kita untuk tiap waktu menghadirkan sesuatu hal yang menarik juga untuk terus mempertahankan generasi muda ini
tetap berada di dalam pelayanan kita, dan itu sangat menguras energi dan tidak memberikan dampak apapun terhadap kekekalan. Jadi Cosby menarik para pembacanya untuk kembali, untuk konsisten mempergunakan alat-alat kasih karunia. Nah, apa itu alat-alat kasih karunia? Alat-alat kasih karunia yang telah Allah sediakan itu sudah tertuang di dalam firman Tuhan, begitu ya. Jadi satu prinsip yang ditekankan Cosby adalah kesetiaan kepada Allah selalu lebih penting daripada kesuksesan dalam pelayanan. Kesetiaan di atas kesuksesan. Tugas kita, para pelayan muda, sejatinya adalah setia kepada Allah dan bukan sukses dalam pelayanan. Jadi kita harus membedakan untuk sukses dalam pelayanan dan juga setia kepada Allah. Alternatif yang ditawarkan Cosby adalah mempertahankan tentang bagaimana untuk menjadi setia di dalam pelayanan kaum muda meskipun berat dan penuh dengan tantangan melawan arus zaman ini, yang ditunjukkan melalui apa yang disebut Cosby sebagai alat-alat kasih karunia yang tadi saya sampaikan, terutama adalah tentang pelayanan Alkitab, pelayanan firman Tuhan, doa, pengaturan sakramen-sakramen dalam ibadah, pelayanan dan komunitas Injil. Dengan kata lain, menanam dan menyirami Injil Yesus Kristus itu sendiri. Sementara ketika kita melakukan kesetiaan kita untuk melayani Allah, sementara itu Allah lah yang memberikan pertumbuhan sebagaimana yang tertuang di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Sehingga Cosby ingin menarik kita untuk kembali berpusat kepada Kristus saja, alih-alih berpusat kepada pribadi-pribadi generasi muda yang perlu dipuaskan atau terus-menerus haus untuk bisa mendapatkan hiburan sebagaimana yang dunia tawarkan, rekan-rekan. Jadi Cosby menekankan untuk berpusat kembali kepada Kristus saja. Sederhananya meninggalkan bentuk pelayanan yang berpusat pada diri dan kemudian kembali kepada pelayanan yang berpusat kepada Kristus. Oleh karena Cosby percaya bahwa Allah telah menyediakan baik isi maupun metode pelayanan kaum muda yang alkitabiah di dalam kebenaran firman itu sendiri, yakni melalui alat-alat kasih karunia, yang tentu saja saya tidak bisa jelaskan satu-satu rekan-rekan, oleh karena buku ini sangat kaya sekali dan kekayaannya itu akan sulit sekali disampaikan dalam waktu 20 menit saja. Jadi rekan-rekan pasti um, mendapatkan banyak hal ketika rekan-rekan membaca secara full buku ini. Oleh karena seperti yang saya katakan, buku ini begitu hidup dan juga begitu dinamis dan juga membuka pemikiran kita untuk kembali mengevaluasi, menghitung kembali fondasi yang telah kita bangun untuk memulai pelayanan kaum muda kita. Nah, rekan-rekan, untuk yang ketiga, yakni dari Chuck Clark, itu memiliki pandangan adopsi tentang pelayanan kaum muda. Mohon saya diingatkan ya rekan-rekan, jikalau saya terlampau cepat ada dalam penyampaian atau beberapa hal yang membingungkan begitu ya, nanti rekan-rekan dapat memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab. Namun jikalau saya dirasa terlampau cepat di dalam penyampaiannya, boleh saya diingatkan nanti melalui kolom chat sehingga saya juga bisa menyesuaikan begitu ya rekan-rekan supaya uh, inti daripada buku ini bisa kita dapatkan ya. Siap untuk yang ketiga ya. Chef Clark. Jadi rekan-rekan juga saya rasa tidak perlu banyak mencatat kalau rekan-rekan nanti memiliki buku ini begitu ya. Karena sekali lagi buku ini begitu kaya dan penjelasannya itu begitu detail dan juga berdasarkan kekayaan, pemahaman, konsep, dan juga konteks daripada penulis masing-masing. Jadi para penulis di dalam buku ini tidak sedang ingin memaksakan pandangannya, tetapi mereka mencoba untuk membuka pandangan ini supaya ini kemudian memperkaya kita dan kemudian juga boleh membuka dimensi-dimensi di dalam pelayanan kaum muda kita supaya pelayanan kaum muda kita itu lebih juga berpusat kepada Kristus, diperkaya dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh para penulis ini. Nah, Chap Clark atau Clark ini memiliki pandangan adopsi sebagaimana term yang dipakai begitu ya, adopsi.
Clark meyakini bahwa setiap kita membutuhkan komunitas iman untuk membesarkan orang muda di dalam iman. Clark memberikan tinjauan dari model eksperimen Mike Iaconelli. Di situ Iaconelli menuliskan hal yang sangat pesimis dan juga sekaligus skeptis ya, melihat pelayanan kaum muda di Amerika jika berfokus pada hasilnya. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada hasil, kepada jumlah, kepada pertumbuhan yang seringkali juga tidak bisa kita nilai atau tidak ada indikator yang dapat menilai dengan persis tentang pertumbuhan-pertumbuhan kaum muda ini, maka Iaconelli ini skeptis jika melihat pelayanan kaum muda di Amerika yang berfokus kepada hasilnya. Iaconelli dikutip oleh Clark itu berkata bahwa firasatnya adalah bahwa jika kita ingin melihat orang-orang muda memiliki iman yang kekal, maka kita harus sepenuhnya mengubah cara kita melakukan pelayanan muda di Amerika. Iaconelli ingin tahu apakah ada di antara kita yang memiliki keberanian untuk mencoba hal tersebut. Bagi Iaconelli, seperti yang dikutip oleh Clark, mungkin kita tidak membutuhkan revolusi, pembaharuan di dalam pelayanan kaum muda kita. Mungkin apa yang kita butuhkan saat ini adalah apa yang sudah selalu kita butuhkan, yakni beberapa orang dewasa yang bersedia mengikuti panggilan Allah untuk untuk mengikuti panggilan Allah untuk mengasihi kaum muda dan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Tidak peduli apapun hasilnya. Jadi Clark setuju dengan Iaconelli bahwa poinnya bukanlah kepada jumlah ataupun hasilnya, tetapi tentang bagaimana kaum muda itu dibawa ke dalam kerajaan Allah atau diadopsi masuk ke dalam tubuh Kristus. Clark berpendapat bahwa kita semua telah gagal menyediakan kaum muda yang kita layani sumber paling vital yang dibutuhkan di dalam Kristus, yakni komunitas iman yang diberikan Tuhan. Hal ini muncul di benaknya Clark, oleh karena melihat bagaimana orang muda mulai terlepas satu persatu dari gereja setelah melewati fase-fase kehidupan tertentu di usia 20 tahunan atau fase di mana mereka selesai dari senior high school atau SMA, begitu ya rekan-rekan. Jadi Clark itu mengamati, mengobservasi para kaum muda ini biasanya mulai terhilang dari gereja setelah mereka mulai selesai dari sekolah SMA, begitu ya, sekolah menengah atas. Jadi Clark melihat realitas di mana kaum muda mulai sibuk dengan perkuliahan atau mungkin juga pekerjaan yang mereka miliki ataupun juga relasi romantis berpacaran. Clark menekankan untuk saling berelasi dan juga berfungsi dengan menampilkan keluarga sebagai metafora Alkitab yang tercatat di dalam Kisah Rasul dan juga 1-2 Korintus dengan metafora tubuh Kristus. Gereja perlu menyadari panggilannya untuk hidup sebagai keluarga, sehingga Clark menyarankan atau menyodorkan kepada para pelayan muda untuk mengadopsi orang-orang muda. Menurut Clark, orang-orang dewasa, tanda kutip di gereja, itu bertanggung jawab untuk menolong kaum muda yang rapuh dan sedang melewati berbagai masa transisi di dinamika kehidupannya. Sebagai keluarga Allah yang selalu ada bagi kaum muda, tidak peduli dimanapun dan dalam kondisi seperti apapun, dan bagaimana mereka menghadapi kehidupan mereka saat ini. Ide model adopsi keluarga menunjukkan kepada kita bahwa kaum muda tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Clark meyakini bahwa kaum muda membutuhkan orang dewasa yang tertarik atau orang yang dewasa rohani, yang matang rohaninya, yang bisa membimbing para kaum muda ini. Bagi Clark, tujuan pelayanan kaum muda harus bergeser dari mengelompokkan orang-orang muda dari orang-orang lain pada umumnya ke menawarkan kepada mereka sebuah keluarga baru yang saling timbal balik, memberdayakan, melibatkan, dan mendukung. Rekan-rekan, buku ini memang konteks Amerika, begitu ya, konteks di luar negeri. Namun di dalam
esensinya dalam konteks kita di budaya kultur timur atau khususnya di Indonesia, tentu hal ini juga cukup familiar ya ketika kaum muda itu dikotak-kotakan atau quote-unquote gitu ya, di dalam gereja-gereja mungkin lebih dikenal atau lebih familiar dengan istilah komisi. Sehingga komisi remaja terpisah dengan komisi pemuda terpisah dengan komisi wanita, komisi orang tua, komisi bapak-bapak, ataupun juga secara umum keseluruhan gereja itu sendiri. Jadi Clark berpendapat bahwa meskipun ada pengelompokan itu, orang-orang dewasa di dalam gereja itu wajib memberikan diri, menawarkan dirinya untuk bisa mengadopsi kaum muda untuk bisa diasuh kerohaniannya dan juga ikut terlibat di dalam kehidupan daripada anak-anak yang dilayani ini. Nah, rekan-rekan kita masuk ke jendela yang keempat, gitu ya. Kalau saya pakai istilah jendela, maka kita masuk ke penulis yang keempat, yakni Fernando Arzola. Arzola punya pandangan eklesia atau gereja tentang pelayanan kaum muda. Arzola memiliki perspektif yang ortodoks untuk pelayanan kaum muda yang perlu disesuaikan alih-alih ditinggalkan seperti kebanyakan pelayanan kaum muda masa kini yang mulai meninggalkan atau keluar dari lingkup gereja. Baginya, pelayan muda kontemporer saat ini telah menghapus teologi tentang gereja secara total dari pemikiran dan pelayanan kaum muda masa kini. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Arzola karena dapat membawa generasi kaum muda kehilangan kekayaan sejarah dan juga tradisi gerejawi. Selain memaparkan perspektif ortodoks secara historis dan keperluan untuk mengklaim kembali pandangan inkarnasi atau uh, apa kehadiran Kristus dalam wujud gereja sebagai kesatuan tubuh, Arzola sebagai kelanjutannya uh, menolong kita untuk melihat begitu ya arti penting daripada kehadiran gereja bagi pelayanan kaum muda. Jadi Arzola juga di dalam tulisannya juga menyertakan masalah-masalah yang muncul di dalam gereja masa kini yang telah mengadopsi model-model bisnis atau model-model duniawi sebagai kerangka eklesiologi mereka atau teori doktrin teologi gereja mereka. Arzola menawarkan pemulihan terhadap 4 karakteristik kredo gereja yang harus hadir dalam pelayanan kaum muda. Rekan-rekan, sekali lagi saya nggak bisa menjelaskan apa itu kredo, apa itu karakteristik yang dimaksudkan oleh Arzola, oleh karena di dalam buku ini juga akan dijelaskan begitu ya secara detail, mengingat keterbatasan waktu kita, maka saya hanya bisa menyampaikan tentang apa yang ditawarkan Arzola untuk pemulihan 4 karakteristik kredo gereja, yakni yang pertama adalah tentang keesaan gereja, kekudusan gereja, dan kemudian yang ketiga adalah Katolik atau gereja secara umum, gereja yang dan kemudian apolistik, apostolot, apostolik. Secara apostolik maksudnya adalah mempertahankan pengajaran dari setiap rasul-rasul atau bapak-bapak gereja terdahulu. Meski sifatnya bersifat alkitabiah dan teologis, pandangan Arzola ini tidak dapat dipungkiri sangat tidak praktikal, sehingga beberapa rekan-rekan penulis yang lain memberikan masukan, memberikan pandangannya bahwa apa yang disampaikan Arzola ini memang sesuatu yang fundamental, namun juga sekaligus tidak praktikal, sehingga perlu hal-hal yang fundamental itu diakomodir atau dijembatani dengan hal-hal yang praktis, hal-hal yang praktikal yang bisa dilakukan di dalam pelayanan kaum muda untuk membangkitkan atau memulihkan kembali kredo gereja ini. Nah, rekan-rekan kita masuk ke pandangan yang terakhir, yakni pandangan D6 tentang pelayanan kaum muda. Pandangan D6 ini merupakan singkatan dari Deuteronomy 6 atau ulangan 6 dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Ron Hunter, seorang pelayan muda ini juga sekaligus pendiri daripada Deuteronomy 6, itu berpendapat untuk pemuridan generasi yang sengaja hidup melalui gereja dan rumah. Oh, maaf. Ron Hunter berpendapat bahwa pemuridan generasi muda harus disengajakan atau harus dihadirkan hidup di dalam gereja dan rumah. Dia memiliki um,
Dia melihat bahwa para pendeta muda atau youth worker, para pelayan kaum muda, itu sebagai mereka yang melakukan 3 hal berkali lipat dari orang tua daripada kaum muda ini. Sederhananya begini teman-teman, Hunter melihat, mengobservasi selama ini bahwa para pelayan kaum muda itu harus ikut terlibat aktif dalam kehidupan pribadi yang ia layani. Hunter melihat banyak orang tua mendelegasikan seluruh tugas tanggung jawabnya atau lepas tangan atau cuci tangan terhadap tanggung jawab untuk perkembangan rohani daripada anak-anaknya kepada kaum muda. Nah, mungkin rekan-rekan di sini beberapa di antara kita merasakan ya, tanggung jawab pertumbuhan rohani itu seringkali dibebankan kepada para hamba Tuhan di gereja. Misalnya juga Hunter melihat bahwa para pelayan kaum muda ini seringkali jadi ikut-angkut tumbal begitu ya. Tumbal untuk menegur anak-anaknya, tumbal untuk meminta para pelayan muda itu untuk menasehati akan anak-anaknya. Jadi ada kondisi di mana orang tua itu cuci tangan atau melepaskan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya secara rohani atau secara spiritualitas. Nah, Hunter di dalam pelayanannya D6 atau Deuteronomy 6 ini menekankan bahwa pelayan muda itu bukan untuk menggantikan orang tua, namun untuk membantu orang tua. Jadi Hunter melihat bahwa sebagai para pelayan muda, kaum muda, kita itu memiliki tanggung jawab yang besar sekali. Jadi Hunter melihat pelayanan kaum muda itu tidak dibatasi atau tidak dipagari oleh gedung gereja. Jadi kalau generasi muda datang ke gereja baru dilayani, tidak. Tetapi Hunter justru melihat bahwa para pelayan kaum muda itu harus masuk ke dalam rumah-rumah daripada setiap generasi muda yang dilayani. Nah, rekan-rekan itu tadi 5 pandangan atau yang saya analogikan sebagai 5 jendela dengan satu asa. Oleh karena saya percaya bahwa para penulis ini berada di rumah yang sama, yakni rumah di dalam rumah Allah. Punya misi, punya visi yang sama untuk menjangkau generasi muda yang ada. Dan hal yang bisa saya simpulkan dari buku ini adalah 3 pintu yang terus terbuka. 3 pintu itu apa? Yakni kolaboratif, inovatif, dan juga aplikatif. Kolaboratif oleh karena ada diskusi yang terbentuk di dalam tulisan-tulisan yang dipaparkan oleh para setiap penulis, dan kita juga pun dapat ikut berkolaborasi, ikut berkontribusi terhadap pandangan-pandangan tersebut, atau bahkan kita dapat juga ikut terlibat di dalam merangkum pandangan-pandangan tersebut di dalam pelayanan kita masing-masing. Inovatif oleh karena seperti ini ya, seperti pandangan daripada yang kedua ya, pandangan kedua itu pandangan dari Cosby itu kita harus juga melihat hal-hal yang inovatif meskipun tampak begitu kuno, hal-hal yang Injilian, reform atau hal-hal yang bahkan juga ortodoks begitu ya. Kita perlu satu hal yang mendorong kita untuk terus memperbaharui hal-hal tersebut, bukan esensinya tetapi memperbaharui akan kemasan, packagingnya, sehingga hal itu kemudian dapat kita berikan kepada generasi muda sesuai dengan konteks kita masing-masing, sesuai dengan culture budaya kita masing-masing di gereja kita masing-masing. Yang ketiga adalah aplikatif. Meskipun buku ini tidak menawarkan strategi-strategi langkah-langkah untuk melakukan pelayanan yang efektif, namun melalui buku ini kita bisa melihat resource-resource, sumber-sumber yang bisa menjadi pegangan untuk menolong kita untuk mengembangkan pelayanan kita sesuai dengan fondasi yang kita akan bangun atau akan kita bongkar, akan kita perbaharui. Oleh karena saya percaya ketika kita membaca buku ini, kita akan mulai memikirkan kembali pelayanan yang selama ini kita lakukan. Apakah kita melayani generasi muda ini dengan hal-hal yang rutin saja, yang penting tiap Sabtu, tiap Jumat, atau tiap Minggu ketemu, dan kemudian tiap Minggu sampaikan firman, tiap Minggu menyediakan ice breaking yang menarik buat mereka, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi generasi muda, apakah itu cukup? Atau justru itu hal yang salah? Atau hal itu hal yang bukan esensi? Nah, melalui buku inilah kita akan dibawa
untuk kembali melihat bagaimana pelayanan yang sudah kita bangun sampai sejauh ini. Dan aplikatif karena kita sendirilah yang akan mengaplikasikan hal-hal yang kita dapati dari buku ini yang terus memperkaya akan pemahaman kita, fondasi kita yang akan kita bangun di dalam pelayanan kaum muda kita. Ruang keluarga atau plus minus, ini saya menggunakan analogi ruang keluarga karena saya berharap kita tidak berhenti di sini saja. Mungkin saya mendorong gitu ya pihak SU dapat juga membuat satu grup bagi para pelayan kaum muda untuk ikut terlibat mendiskusikan buku ini jikalau sudah membaca atau akan ingin membaca atau ingin mendapatkan dan sekaligus juga berbagi sumber untuk mengembangkan pelayanan kaum muda di tempat kita masing-masing. Kelebihan buku ini sudah saya sampaikan, kekurangannya tentu saja ada. Kekurangan dari buku ini adalah konteksnya konteks Amerika. Namun, konsep yang ada, esensi yang ada itu sangat-sangat akan menolong kita oleh karena hal yang dipaparkan oleh buku ini adalah hal yang sangat fundamental bagi pelayanan kita. Sehingga melalui buku ini meskipun ada kekurangannya oleh karena konteks yang berbeda atau juga mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak bisa masuk di dalam gereja kita oleh karena gereja kita punya tradisi, gereja kita punya budaya, punya culture yang mungkin sulit untuk bisa dibongkar atau mungkin sulit begitu ya untuk diperbaharui dan mungkin pada akhirnya ya bisa kita lakukan diskusi begitu ya di dalam kelompok yang saya dorong untuk bisa hadir dan diinisiasi oleh Scripture Union. Bingkai akan kita pasang. Jadi buku ini mendorong kita, menstimulus para pelayan kaum muda memikirkan untuk serius gitu ya, memikirkan, menancapkan fondasi dalam pelayanannya sebelum membangun strategi bagi pelayanan tersebut. Jadi buku ini tidak menawarkan strategi, tetapi fondasi. Jadi kalau kita mau membangun tiangnya, membangun atapnya, membangun fasad depan atau penampilan daripada warna daripada pelayanan kaum muda kita, maka kita perlu membaca buku-buku yang disarankan atau menjadi resource juga bagi penulisan daripada setiap penulis di dalam buku ini. Jadi melalui itu kita bisa mendapatkan integrasi gitu ya. Kita dapat mengintegrasikan pemahaman teologi yang tepat, dasar yang tepat, dan mendalam dengan konteks pelayanan kaum muda di tempat kita masing-masing. Jadi demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan mengenai buku ini dan nanti akan dilengkapi oleh editor yang nanti juga dari pihak Scripture Union ya. Demikian Kak Petra, saya kembalikan ke Kak Petra. Baik, terima kasih Kak Herijiu. Bapak Ibu, saat ini hadir juga lead editor dari Scripture Union Indonesia, Pak Yahya Kristianto. Kami persilakan untuk Pak Yahya Kristianto untuk menyampaikan beberapa hal terkait buku pelayanan kaum muda abad 21 ini, terkait dengan dimensi ataupun alasan penerbitannya, begitu Pak. Silakan. Iya, terima kasih Pak Putra. Terima kasih atas pemaparannya yang luas dan buku ini cukup istimewa. Sebenarnya bukan cukup, tapi sangat istimewa. Kalau tadi dikatakan penulisnya 5 orang dengan satu editor, buku ini melibatkan banyak orang untuk menjadi satu hasil karya dari terjemahan yang jadi. Selain penulis aslinya 5 orang, penerjemah buku ini 3 orang. Jadi buku ini diterjemahkan oleh 3 orang penerjemah yang cukup bagus dalam hal menerjemahkan. Dan setelah diterjemahkan, buku ini diedit oleh 2 orang editor. Kalau tadi buku ini diterjemahkan 3 orang penerjemah secara dibagi 3, jadi buku ini dibagi 3 bagian, dibagikan kepada 3 orang penerjemah. Maka waktu diedit, 2 orang penerjemah pertama mengedit, masing-masing mengedit. Jadi editor pertama mengedit, kemudian setelah selesai, kemudian editor kedua mengedit keseluruhan. Nah, setelah diedit, ini ada
ada satu proses lagi yang membuat buku ini istimewa. Ada proofreading-nya, proofreading yang cukup saya bisa mengatakan cukup ya lebih, karena mengingat isi buku ini sangat teologis dan tapi bukan teologis yang merumitkan, yang bisa memusingkan, tetapi banyak hal-hal yang sebenarnya ada hal-hal praktis juga yang disampaikan, tetapi memang konteksnya Amerika. Tapi itu sudah dari terjemahannya sudah dicoba untuk disampaikan dengan bahasa yang seenak mungkin untuk bisa dibaca dengan enak dan mudah dipahami. Jadi untuk pembaca yang suka membaca dan belajar, saya rasa buku ini akan sangat memuaskan, karena jumlah halamannya 300 halaman, 310 halaman. Buat orang yang tidak suka membaca, yang kurang suka membaca mungkin kurang tertarik. Tapi buat orang yang suka belajar, apalagi tadi Pak Heri menyampaikan 5 poin berbeda dari masing-masing penulis, itu masing-masing tuntas dibahas di dalam buku ini. Dan untuk jumlah halaman buku 300 itu cukup tuntas untuk mengupas bermacam-macam hal. Itu tentang buku ini. Ukuran buku ini sendiri adalah 15 kali 23 cm, jadi ukuran buku besar dengan ketebalan yang saya katakan tadi. Untuk sebagian orang mungkin kurang menarik, tapi untuk orang yang mau belajar ini pas, ini akan memuaskan karena pembahasannya akan sangat tuntas. Ya, itu dari sisi editorial. Kemudian kalau untuk saya ingin menambahkan sedikit, bukan menambahkan karena tadi yang Pak Heri ungkapkan sudah menyeluruh dari isi buku ini, tapi dari pengeditan dan proofreading, saya menangkap bahwa buku ini isinya teologis dan memberikan pedoman bagi para pembimbing atau konselor anak-anak remaja untuk bisa menyadari juga apakah selama ini yang mereka lakukan dalam membimbing anak-anak remaja itu sudah benar, sudah mengikuti apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai firman, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ada yang seharusnya lebih disempurnakan atau seharusnya tidak seperti itu. Nah, dengan belajar dari buku ini, para pembimbing remaja akan lebih memahami, lebih menyadari kemampuan dirinya masing-masing. Jadi buku ini sangat membantu, sangat menolong untuk para konselor untuk membantu di dalam pelayanannya. Saya rasa itu aja Pak Peter poin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Yaya Kristianto. Terima kasih juga Kak Ericiu. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak atau Kak Ericiu ini. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tadi ada ajakan dari Kak Eri untuk supaya kita punya forum, semacam ruang untuk berkumpul, untuk membahas bagaimana kita melakukan pelayanan anak. Nah, ini sudah hadir 16 orang. Yesus Kristus pada saat memulai pelayanannya, beliau Tuhan Yesus butuh 12 murid, yang mengajak 12 murid. Ini ada 16 Kak Heri, lebih banyak. Lebih banyak 4 orang ini, jadi bisa ya kita mulai dari 16 orang ini untuk kita lebih dalam lagi membahas tentang pelayanan kaum muda ini. Ini bagi kami memang ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama tentang situasi yang kita hadapi saat ini. Tadi sudah dijelaskan tentang konteks segala macam itu ya. Itu memang konteksnya Amerika. Konteks pandemi belum masuk. Nah, pemulihan itu pun juga bagaimana kita melihat dari buku itu. Tetapi pokok pikiran tentang
bagaimana anak-anak dipulihkan itu ada di dalam buku tersebut, gitu ya. Tadi yang pandangan adopsi, bagaimana anak-anak itu supaya tidak terasing, supaya anak-anak itu tetap merasa dalam satu ruang keluarga. Gitu. Ketika itu dilengkapi dengan pandangan yang awal itu, jadi itu sangat sebenarnya itu bisa sangat dipraktekkan gitu ya, bisa menjadi bukan hanya sekedar teori, karena memang kita merasa bahwa kritiknya yang pertama itu Pak Drexler itu sangat tepat. Kita seringkali melupakan esensi pelayanan kaum muda itu. Kita lebih tertarik ke perkumpulannya, kita datang-datang untuk sekedar bersekutu, tapi lupa bahwa itu sebenarnya kita anak-anak atau kaum muda itu semestinya dibawa ke Tuhan gitu ya, dibawa untuk lebih mendalami lagi firman Tuhan. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bergerak di dalam pelayanan kaum muda bisa sharing juga gitu ya pada sore hari ini. Kami persilakan. Selamat malam, mungkin saya mau sharing sedikit ya. Silakan. Ya, perkenalkan saya Maria Tan, saya dari Kalimantan Barat. Sebelumnya saya sebenarnya tidak banyak pengalaman gitu ya. Tidak banyak pengalaman, saya juga tidak terlibat dalam organisasi seperti itu. Cuma saya sharing aja sih, saya termasuk orang yang menikmati pemuridan gitu ya. Karena saya dulu awalnya kan intinya singkatnya gini, saya waktu saya masuk Kristen itu dari SMP gitu. Jadi karena keluarga saya dari Tionghoa dan saya melihat kenapa saya tertarik ke Kristen itu mungkin lebih ke apa ya, mungkin yang dibilang eklesia gitu. Artinya memang saya merasa dijangkau gitu. Sebenarnya saya juga bukan karena dipaksa gitu seperti itu. Saya sendiri yang menghubungi gereja gitu. Nah kemudian saya ikut pembinaan di Perkantas. Saya terlibat dalam pembinaan kelompok kecil seperti itu, merintis persekutuan. Kemudian saya akhirnya balik ke daerah, saya bekerja di suatu daerah yang cukup terpencil gitu ya. Kemudian pada akhirnya saya kembali lagi saat ini di Pontianak gitu. Dan saya sangat tertarik sebenarnya gitu dengan pembahasan buku tersebut gitu ya, bahwa memang pada akhirnya saya ingin upgrade gitu ya, mungkin sesuai dengan kondisi saya sekarang gitu. Jadi saat ini saya melibatkan diri ikut pembinaan di gereja. Harapan saya tetap bisa melayani, terutama untuk pemuda sih sebenarnya, pemuda-pemudi, karena mungkin karena saya basicnya tidak ikut ke sekolah minggu gitu ya, saya kurang bisa menjangkau anak-anak seperti itu, skill seperti itu gitu. Nah ada beberapa hal yang mungkin ya intinya dari yang saya sampaikan cukup jelas ya oleh Pak Heri gitu ya. Dan memang itu yang saya alami gitu seperti itu. Contohnya misalnya saya ada catat beberapa gitu. Ini sampel aja sedikit aja ya, dari Cosby gitu ya, bahwa melihat ya penyerta kedaulatan Allah yang akhirnya bisa menjangkau seseorang itu gitu. Dan penting sekali kita melibatkan Allah, benar gitu. Jadi kadang-kadang benar ya, saya melihat ya, saya jadi teringat lagi memang saya setuju gitu ya. Jadi memang banyak cara untuk menjangkau anak muda, mungkin dari ibadah, pujian, tapi saya merasa bahwa kalau pribadi saya, pengalaman saya gitu ya, kenapa saya pada akhirnya menjadi Kristen gitu ya, itu masalah saya melihat itu kedaulatan Allah gitu. Dari kehidupan saya mungkin yang sangat sangat tidak Kristen sama sekali seperti itu, artinya keluarga kami memang punya tradisi yang sangat kuat, ya kedaulatan Allah seperti itu. Bahkan ketika saya masuk Kristen, saya ikut kelompok kecil, PKK saya tuh selalu bilang, ketika misalnya kita diskusi gitu ya, PKK saya selalu bilang gitu,
Roh Kudus yang akan mengajar kamu, menuntun kamu seperti itu. Jadi kedaulatan Allah yang yang bisa mengubah seseorang, hati seseorang gitu dari yang mungkin tidak percaya atau mungkin tahu tapi tidak mau berubah. Arti kata lahir baru seperti itu. Jadi saya melihat ya memang sangat benar gitu dan penting sekali untuk pengajar memang mengajarkan firman Tuhan gitu karena yang mengubah seseorang. Saya banyak melihat ini pandangan saya saja Pak ya gitu ya. Ketika mungkin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya, artinya mungkin menarik, seru gitu ibadahnya seperti itu, tetapi tidak diajarkan firman Tuhan secara dalam, sangat mudah ketika dalam alumni kita bekerja gitu ya. Setelah selesai dari kampus sangat mudah hilang atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari prakteknya tidak jauh berbeda dengan orang luar seperti itu. Jadi memang firman Tuhan itu yang harus penting gitu dan akhirnya yang membuat saya mencintai Tuhan dan pengen belajar karena saya senang mengikuti pembinaan yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita happy-happy, ketemu bareng, ketawa-tawa seperti itu. Tapi memang ketika diajarkan firman Tuhan dan saya menikmati firman Tuhan itu secara dalam gitu ya. Artinya benar-benar dieksposisi gitu. Itu akan membuat saya berubah dan saya lebih get seperti itu. Jadi seperti itu sih kondisi pribadi saya ya. Saya cerita pengalaman saya saja seperti itu. Jadi pada akhirnya kemudian saya dimuridkan seperti itu, dijangkau oleh pembinaan kampus. Kemudian saya melayani dan ya puji Tuhan saat ini ya keluarga saya yang awalnya tidak Kristen sekarang banyak gitu ya yang tahu memang ada beberapa yang masih tapi mereka mulai mencintai Tuhan gitu seperti itu karena bukan karena itu menarik jadi Kristen tuh menarik dapat ini tidak gitu karena mereka mengalami Tuhan itu seperti itu sih saya pikir gitu dan memang saya pikir memang ya saya karena saat ini lagi studi lanjut gitu dan punya banyak lebih waktu dibanding saya waktu bekerja di daerah. Saya sangat ingin terlibat gitu ya dalam pembinaan gitu mungkin lebih bukan kampus dan juga mungkin gereja juga sih seperti itu dan memang saya pikir bukunya sangat baik gitu ya saya upgrade pemahaman gitu tentang pemudi dan pemuda seperti itu. Cuman saya terlalu tebal gitu, saya nggak tahu baca sampai selesai atau tidak gitu ya. 300 halaman lebih gitu lumayan gitu. Karena saya biasanya tidak terlalu rutin membaca buku sampai selesai gitu. Itu mungkin pendapat saya saja ya Pak ya dan tanggapan saya tentang sesi ini sangat baik gitu ya dan sangat menarik sih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Maria untuk sharingnya. Ya, dari Pak Heri mungkin ada tanggapan gitu Pak. Ya, terima kasih Kak Maria untuk sharingnya. Jadi ini juga menolong kita melihat ya. Jadi bukan hal-hal yang teoretis saja, tapi juga di dalam kehidupan konteks pribadi kita juga bisa melihat bahwa apa yang dipaparkan oleh buku ini, beberapa fondasinya itu hal yang memang esensial untuk dilakukan oleh para pelayan ke kaum muda begitu. Kalau tadi saya juga punya kemiripan ya sama Kak Maria, saya juga termasuk pribadi yang percaya Tuhan itu ketika masuk ke SMP. Saya juga besar di Pontianak, Kak Maria. Jadi kalau tahu sekolah Immanuel, jadi saya percaya Tuhan itu di SMPK Immanuel 2 di Sungai Raya Dalam, karena juga saya melihat bahwa kehidupan saya waktu SD yang bercampur aduk dengan suku agama lain begitu ya, itu ketika masuk ke dalam sebuah sekolah Kristen yang saya juga percaya bukan sebuah kebetulan, memang Tuhan pimpin ke sana. Oleh karena ketika saya ingin mendaftar SMP itu sempat sakit, yang biasanya CCC koko saya itu dimasukkan ke salah satu sekolah swasta bisa mendaftar. Ketika sudah sembuh, ternyata pendaftaran sudah tutup dan akhirnya mama cari-cari mana yang paling dekat, ketemulah sekolah SMP Kristen Immanuel 2 yang awalnya itu diwajibkan ke gereja. Namun saya sendiri melihat bahwa ada satu kehidupan yang berbeda di sekolah dan juga melalui guru-gurunya ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang ini begitu ya. Kalau dulu SD itu berantem bisa pukul-pukulan, ada caci maki,
kebun binatang semua keluar. Tapi di sekolah itu sangat-sangat bisa mengendalikan konflik, dan juga di dalam pengajaran, dan juga di dalam awal keterpaksaan wajib datang ke gereja itu membawa saya penasaran untuk mengenal kebenaran firman. Dan juga hal ini terjadi karena ada perlakuan dari para pelayan secara khusus pada saat itu, mungkin bukan pelayan kaum muda ya, tapi salah satu staf tata usaha yang begitu care, begitu peduli terhadap siswa-siswa, sehingga saya merasa diasuh. Dan mungkin ini dalam konteks adopsi ya, pandangan adopsi dari Clark. Dan di situ saya merasa bahwa kehidupan saya itu, Alkitab bukan hanya tentang pelajaran, Alkitab itu bukan hanya tentang ada di kelas ataupun di dalam kapel sekolah ataupun di gereja, tetapi juga dibawa masuk ke dalam kehidupan pribadi saya. Jadi penting bagi kita para pelayan kaum muda itu tidak memenjarakan Kristus di dalam gereja saja. Karena seringkali Kristus itu hanya hadir di gereja bagi kebanyakan orang-orang Kristen begitu ya. Kalau di luar gereja itu Kristus tampak terhilang. Jadi kita perlu membawa Kristus masuk hadir di dalam kehidupan pribadi-pribadi yang kita layani. Jadi mungkin juga jadi tantangan bagi kita di tengah-tengah masa pandemi ini, berapa banyak kita kaum muda, pelayan kaum muda yang ikut melibatkan diri di dalam kehidupan sehari-hari daripada anak-anak yang kita layani. Apakah kita tahu ulang tahunnya, apakah kita datang bawa makanan kesukaannya, apakah kita tahu makanan minuman favoritnya apa, apakah kita tahu dia ikut lomba menang atau tidak, apakah kita tahu dia sedang sakit atau tidak. Seringkali kepedulian para pelayan kaum muda, saya tidak bersifat untuk menjudge ya, menghakimi, tapi seringkali kepedulian dari para pelayan kaum muda kepada anak-anak yang dilayani itu sebatas di tanggal ulang tahun saja, mendoakan. Jarang sekali mereka yang ikut terlibat ketika anak-anak itu sedang berlomba, ikut datang, ikut mensupport, memberikan dukungan, yang memberikan diri untuk secara casual datang kapan saja tanpa maksud tujuan, mengajak mereka untuk bisa makan sama-sama, mentraktir mereka. Saya melihat bahwa pelayanan kaum muda, anak, itu adalah pelayanan yang cost-nya lebih besar daripada pelayanan manapun. Karena para pelayan kaum muda itu harus siap buka dompet untuk mentraktir anak-anak yang belum punya penghasilan. Setuju nggak ya, Bapak Ibu Saudara ya? Tapi itu yang saya rasakan, tapi itu menjadi sukacita para pelayan kaum muda. Oleh karena bisa ikut terlibat aktif. Kita tahu ini pacaran sama siapa, kita tahu ini lagi berantem sama siapa, kita tahu kehidupannya secara sehari-hari. Jadi kita membawa Kristus itu keluar bukan hanya di ruang-ruang persekutuan kita, tapi kita bawa Kristus itu juga masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka, yang bahkan membawa Kristus itu masuk ke tempat paling kelam dari rahasia-rahasia yang mereka miliki. Dan Kak Maria tenang, buku ini meskipun tebal, sebenarnya buku ini bisa dibaca satu per satu bagian gitu ya. Betul ya, Pak Yahya ya, saya rasa Pak Yahya juga akan setuju bahwa buku ini bisa dibaca per bagian, sehingga kita bisa cicil gitu ya. Misalnya kita baca pandangan ini, kemudian kita lihat kritik yang diberikan oleh para penulis yang lain, satu per satu, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan counter atau respon balik daripada penulis yang diberikan masukan atau juga ini. Jadi buku ini sangat bisa dibaca satu per satu, tidak perlu rally langsung selesai gitu ya, atau dalam waktu 1 minggu selesai. Karena saya baca buku ini pun cukup panjang, dan ketika dikirimkan fisiknya pun saya baca ulang, saya bacanya satu per satu bagian, secara kilat memang, karena sebelumnya sudah dapat PDF-nya. Namun buku ini saya yakin bisa dibaca secara perlahan, satu bagian. Demikian Kak Petra, saya kembalikan ke Kak Petra. Ya, terima kasih Kak Heri. Benar ya, itu tadi kebanyakan yang mengalami, yang terlibat di dalam pelayanan kaum muda itu memang cost-nya itu. Tapi itu bukan hambatan. Itu kita seperti itu kan juga ada yang beranggapan itu persembahan, ada yang itu yang memang harus kita pikirkan, memang harus ya itu suka duka. Jadi itulah yang memperkuat iman kita ya, suka duka bergantian memperkuat iman ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain. Semoga menjawab ya Bu Maria ini. Ya, Mas Petra. Ya. Halo? Suara saya terdengar? Silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert.
Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya terima kasih nih untuk Pak Heri yang boleh membantu kita untuk mengetis satu buku yang 300 halaman dengan waktu 20 menit gitu ya. Hingga kita mendapat ide mengenai what's going on gitu ya, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pelayanan daripada muda-mudi begitu. Ya seperti kalau kita bicara di perusahaan, itu kan belajar lagi memperbaiki produk, memperbaiki apa yang kita kerjakan dengan baca buku, dengan kita sekolah, ya itu kan kita lakukan gitu sehingga perusahaan-perusahaan maju, ya ada terjadi reformasi, perbaikan, inovasi. Tapi di pelayanan saya rasa seringkali nggak seperti itu, ya mungkin ya pelayan-pelayan begitu sibuk sekali sehingga nggak sempat untuk mengupgrade, mengetahui perkembangan daripada apa yang harus dikerjakan begitu, sehingga ya dia ngikut dengan cara yang lama atau mungkin ya tradisi gitu ya dari dulu begitu gerejanya itulah yang dikerjakan ya. Nah saya bicara ini karena saya bermain di dua kaki, boleh dibilang itu. Maksud saya sepanjang saya hidup ini saya melayani di gereja, kemudian melayani juga di perkantas begitu ya. Kemudian yang organisasi yang Christian organization gitu ya. Sehingga apa yang saya dapat dulu suka saya suntikan ke gereja gitu supaya terjadi pembaharuan gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau tadi saya belum dengar dari Pak Heri ini apakah penulis ini mereka yang melayani pemuda di gereja atau mereka yang dari kayak intervasitinya atau para navigator mungkin yang melayani muda-mudi ya. Kalau boleh ingin tahu nanti saya Pak mengenai siapa latar belakang daripada penulis ini. Kemudian yang berikutnya Pak Heri, apakah buku ini juga ada memberikan kayak statistik itu atau riset-riset gitu mengenai katakan yang model 1, yang model 2 begitu, apakah dia ada kasih lihat pertumbuhan gereja yang mengadop metode atau konsep pelayanan seperti itu, pertumbuhannya bagaimana. Tapi memang kalau kita lihat secara fenomena kan memang mereka yang menyesuaikan dengan anak muda gitu ya, mau ikutin anak muda, kelihatannya dari segi kuantiti memang lompat kan begitu ya, lebih banyak ketimbang kalau mungkin ikutin yang pandangan Cosby ya namanya ya, yang kedua yang reform bisa jadi memang lebih sedikit gitu kan. Nah, apakah ada Pak mengenai statistik atau riset atau juga di dalam buku itu katakan yang 5 asa itu 1, 2, 3, apakah dia juga menyebut yang satu ini gereja mana gitu, kebanyakan pakai ini gereja mana ya pakai, sehingga kita bisa lihat sebetulnya pemakaian katakan metode-metode daripada masing-masing gereja yang dipakai. Kalau boleh nanti diangkat sedikit Pak mengenai hal ini. Kemudian berikutnya pengamatan daripada Pak Heri sendiri bagaimana? Ya, dengan membaca ini kemudian mencoba merefleksi katakan konteks Indonesia begitu ya. Kalau boleh Pak Heri cerita begitu kira-kira gimana sih apa yang terjadi di Indonesia, mungkin bisa mengulas secara singkat karena ini kan Bapak udah baca buku jadi bisa mungkin memberikan pandangan banyak kepada kami begitu ya, sehingga kita mungkin bisa katakan ambil langkah kira-kira kita mesti bagaimana gitu ya. Walaupun kalau saya memang pribadi berdasarkan pengalaman dan juga menjalaninya gitu ya, saya pandang sangat kuat sekali sebetulnya harusnya kita lakukan. Saya bilang itu sebagai satu pengalaman karena sejak saya dari remaja
kemudian pembina remaja, kemudian masuk ke mahasiswa, pembina mahasiswa, kemudian ke alumni, begitu ya. Sangat strong di bidang hal tersebut. Ya, sangat strong di dalam kaitan katakan pembahasan Alkitab, Bible study, gitu. Itu sangat kental dengan hal-hal itu. Bahkan sampai sekarang juga, ya, saya sangat menikmati sekali gereja yang mengangkat katakan pembahasan firman dengan eksposisi dengan sebagainya begitu, sehingga kita terus akan semakin dalam kita di dalam mengerti kebenaran-kebenaran firman, dan memang keteguhan ataupun kekuatan remaja ataupun pemuda yang saya lihat itu memang dalam pengujian pengamatan memang dia jadi lebih strong gitu ya, lebih kuat gitu. Nah, tetapi di dalam fakta yang lain, karena saya sekarang mengajar agama di mahasiswa, ya, mengajar mahasiswa udah masuk tahun ketiga nih. Nah, di sini saya melihat bahwa memang mahasiswa yang baru masuk ini dari SMA begitu ya, ini sebetulnya banyak yang tidak memahami dengan baik gitu ya doktrin ataupun prinsip iman Kristen. Akibatnya mereka bergereja dan sebagainya itu kepada apa yang mereka suka kan gitu. Ditambah dengan memang pertumbuhan diri mereka yang memang semakin era milenial, era subjektivitas yang demikian tinggi, ya, membuat dia menjadi penentu daripada kemana dia mau pergi kan begitu ya, kemana dia mau bergereja, sehingga pertumbuhan iman daripada pemuda yang masih muda ini memang tidak betul-betul kuat begitu ya. Hanya fenomena. Ditambah dengan pandemi tadi Pak Petra singgung itu kan, dengan pandemi ini mereka bisa loncat ke sana kemari dengan gereja begitu ya. Itu membuat gado-gado di dalam dirinya begitu ya. Itu sehingga saya ngelihat saran saya mungkin Mas Petra ini sesi ini saya pikir mesti kita bikin lagi kali itu ke depan gitu. Ya. Supaya mungkin mengundang lagi lebih kemudian kepada mereka yang memang melakukan pelayanan begitu ya, untuk kasih komentar ya, mungkin lebih panjang waktunya, sehingga saya pikir memang perlu ada satu katakan modifikasi atau perbaikan ya, dengan pertemuan ini mereka melakukan suatu perbaikan ya di dalam pelayanan, karena saya pikir dengan buku ini memberi pandangan, harusnya juga kita bisa katakan memilih A, atau mungkin dia campur dari yang nomor 2, nomor 3 diambil kemana begitu, sehingga dia punya satu konsep yang lebih baik dari yang sebelumnya. Makasih, itu saja Pak. Terima kasih Pak Robert. Ini saya perlu konfirmasi nih. Pak Robert ini dosen kepemimpinan saya dulu di STTRI ya, kalau tidak salah. Senang berjumpa kembali Pak. Iya, mungkin untuk saya di tahun 2014 Pak mengambil kelas Bapak. Jadi sudah lama sekali ya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak yang pertama berkaitan dengan kalau jumlah hadir mungkin nanti dari pihak Scripturinian ya, tapi mungkin yang terbayangkan oleh saya adalah seringkali budaya membaca di kita itu masih kurang. Sehingga untuk keinginan mengupgrade diri juga satu hal yang perlu effort ya untuk mendorong. Apalagi mungkin juga tadi Pak Robert juga sempat singgung apakah berkaitan dengan kesibukan, dengan berkaitan dengan pelayanan masing-masing begitu. Kemudian yang bisa saya jawab tentang para penulis ini memang rata-rata mereka sendiri adalah penulis buku dari beberapa buku yang cukup bestseller, dan mereka juga beberapa adalah para pengajar di beberapa sekolah teologi dan juga university, dan keseluruhan mereka itu terlibat di dalam atau
merupakan seorang praktisi di dalam pelayanan kaum muda, Pak Robert, sehingga itu juga memang mempengaruhi bagaimana konsep mereka berpikir, konsep mereka menuangkan akan pandangan mereka di dalam tulisan masing-masing. Dan memang konteks apa yang mereka sampaikan itu seperti latar belakang yang mereka miliki masing-masing begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang para penulis di buku ini juga dijelaskan gitu ya siapa para penulis-penulis ini. Kemudian berkaitan statistik di buku ini tidak ada Pak. Di buku ini tidak ada statistik apakah ini dilakukan, diimplementasikan di gereja-gereja tertentu atau apakah pandangan ini akan lebih kuat di budaya gereja tertentu atau tidak. Namun statistik-statistik yang ada berkaitan dengan generasi muda atau pelayanan kaum muda itu dilampirkan dari kutipan beberapa buku yang lain gitu ya. Jadi seperti buku Sticky Faith dan kemudian Heart 2.0 dan yang lain-lainnya memang beberapa ada dikutipkan dan juga berkaitan dengan uh, gereja mana yang lebih cocok, saya bisa hampir yakin mengatakan bahwa setiap pandangan ini sebenarnya bisa kita kolaborasikan, kita integrasikan satu dengan yang lain, dan membangun pandangan kita sendiri untuk kembali melihat, mengevaluasi pelayanan kita masing-masing saat ini. Karena saya yakin bahwa hampir semua pandangan ini adalah pandangan yang bisa menolong kita untuk memperkokoh fondasi yang kita bangun dalam pelayanan kita. Karena kalau Pak Robert tanyakan kepada saya mana yang lebih baik atau mana yang menurut saya itu bisa sangat membantu dalam konteks pelayanan pribadi saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekarang ini dengan tantangan-tantangan yang ada dalam masa pandemi dan juga perubahan atau transisi daripada para hamba Tuhan yang ada yang terjadi di dalam gereja kami ini, maka saya sendiri yakin bahwa hampir semua pandangan ini bisa dimasukkan. Memang tampaknya berat begitu ya. Mengimplementasikan satu pandangan ke dalam satu pelayanan saja sudah berat, apalagi kita mencoba untuk memasukkan kelima-limanya ini. Tapi buat saya, ketika melihat pelayanan kaum muda di tempat saya sendiri, maka saya mendapati bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting sekali. Menancapkan diri kepada Injil yang benar di dalam pandangan yang reform, dan kemudian juga kehadiran gereja yang penting sekali untuk terus dikokohkan dalam kehidupan akan para kaum muda yang mudah terbawa arus atau juga mungkin tidak menyepelekan atau menyederhanakan pelayanan-pelayanan para church lain begitu ya. Tapi seringkali pada akhirnya pelayanan-pelayanan di luar gereja ini sendiri menjadi begitu sangat menonjol dan membawa para kaum muda ini keluar dari gereja itu sendiri gitu. Sehingga saya melihat juga bahwa pandangan eklesia atau adopsi atau Deuteronomi 6 ini adalah hal yang bisa kita masukkan, bisa kita modifikasi kalau bahasanya Pak Robert tadi ya, kalau kita punya kesempatan untuk bisa memiliki satu forum kembali membahas tentang pelayanan kita, apalagi di masa era pandemi ini, itu akan sangat baik. Dan saya nggak berani menjawab Pak, bahwa mana pandangan yang paling menonjol atau yang paling tepat begitu ya, yang bisa dikerjakan dalam pelayanan kaum muda, khususnya di tempat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di tempat masing-masing yang saya percaya begitu kaya hal-hal yang dialami di sana, ataupun juga konteksnya itu juga pasti dinamikanya berbeda-beda. Dan mungkin yang bisa saya coba untuk gelitik gitu ya kepada setiap kita para kaum muda, seberapa serius kita di dalam pelayanan kita masing-masing untuk membangun pelayanan kaum muda kita ini. Buku ini adalah fondasi, tapi strateginya itu kita yang membangun, metodenya, caranya, itu kita yang membangun di atasnya. Namun di buku ini diberikan beberapa rekomendasi begitu ya, seperti Purpose Driven Youth Ministry, tulisan karya dari Doug Phil, kalau saya tidak salah, Doug Phil ya, Purpose Driven
Youth Ministry yang menawarkan berbagai strategi kepada para pelayan kaum muda step by step begitu. Bagaimana menjangkau anak-anak, bagaimana berhubungan dengan orang tua, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, manajemen kelas, dan bahkan juga bagaimana menyusun atau memilih kurikulum yang baik untuk pelayanan daripada kaum muda kita. Strategi buku yang saya tahu gitu ya, yang mungkin saya juga nggak tahu itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya atau tidak, tapi yang saya tahu Purpose Driven Youth Ministry itu adalah buku yang cukup baik untuk teman-teman, rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali atau baru mau masuk melibatkan diri, atau rekan-rekan yang merasa stuck dengan pelayanan saat ini. Buku itu akan sangat menolong sekali, dan tentu fondasinya menggunakan buku ini akan menjadi landasan yang baik bagi setiap strategi metode yang kita sedang kembangkan. Tapi pertanyaannya juga, berapa banyak di antara kita para pelayan kaum muda atau gereja yang menyediakan atau memiliki kurikulum khusus bagi para kaum muda. Katakan saja untuk generasi remaja, begitu ya, remaja dari SMP sampai kepada SMA, itu ada 6 tahun cycle tahun gitu ya, ada 6 tahun, jadi setiap anak-anak remaja dari SMP sampai ke SMA, artinya dia akan 6 tahun berada di remaja. Berapa banyak di antara kita yang punya kurikulum untuk 6 tahun itu, sehingga mereka ketika sudah selesai dari remaja, beranjak ke komisi yang lebih usia mereka, mungkin di pemuda atau dewasa muda. Mungkin kita juga di dalam gereja masing-masing juga punya komisi, punya pengelompokannya masing-masing begitu. Tapi berapa banyak di antara mereka yang ketika selesai remaja itu sudah siap dengan pemahaman doktrin, pemahaman teologi yang tepat, dengan pemahaman keselamatan tentunya yang tepat begitu. Sehingga yang dikhawatirkan tadi Pak Robert oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk, itu bisa kita minimalisir oleh karena setiap anak-anak remaja, kaum muda yang kita layani sudah kita perlengkapi dengan pendalaman, bukan hanya pendalaman Alkitab begitu ya, tapi juga pengenalan iman dan juga mengalami Allah secara langsung di dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga perlu pendampingan. Jadi memang kalau menurut pelayan muda itu jangan-jangan adalah Superman. Jangan-jangan di setiap balik ke mejanya itu ada tulisan S-nya. Karena ya harus siap gitu, terlibat di berbagai hal dan melakukan banyak hal. Dan mungkin juga dalam konteks gereja kita masing-masing ada di antara kita yang kakinya di mana-mana. Misalnya seperti saya gitu ya. Di gereja itu kakinya di mana-mana. Ya di usia indah ya iya, di remaja ya iya, di anak ya iya, di pemuda ya iya, di umum juga iya. Sehingga setiap waktu itu seperti kejar-kejaran. Mungkin ada di antara kita yang memiliki konteks yang demikian begitu ya. Jadi kita juga perlu hati-hati. Puji Tuhan kalau gereja kita itu adalah gereja yang pilih satu hamba Tuhan fokus benar-benar hanya di generasi muda dan mengerjakan semua hal itu di komisi muda. Dan itu akan sangat membantu supaya pelayan itu bisa benar-benar memberi dirinya kepada anak-anak yang dilayani. Mungkin itu Pak Robert yang bisa saya jawab berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi ya, dan juga mungkin bisa dijawab juga atau diakomodir juga dengan pihak Scripturinium. Baik, terima kasih Kak Heri Ciu. Semoga pertanyaan tersebut menjawab pergumulan Pak Robert ya. Dan saat ini Bapak Ibu kita waktunya sudah melebihi dari yang dijanjikan jam 19, tapi alangkah baiknya ini kita mendengar satu pertanyaan lagi. Mungkin tadi ada yang sudah raise ya, tadi ada Bang Irvin dan Bu Mika, tapi kami persilahkan ke Bu Mika. Silakan Bu. Baik, bisa dengar ya? Oke. Bisa. Ya. Selamat malam Pak Heri dan juga Pak Petra, semua yang ada di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada di pelayanan anak ya, pelayanan anak. Saya di pra-remaja sebenarnya, remaja-remaja dari GPKP. Nah, saya sangat tertarik tadi dengan pernyataan yang diberikan tadi, yang Kosbi, yang menyatakan bahwa kaum muda tertarik jika gereja mau jujur dengan apa yang diyakini.
ya. Artinya kalau kita lihat sekarang banyak sekali misalnya seminar-seminar yang ditawarkan juga, ataupun gereja-gereja yang bisa kita bilang mega church seperti itu, yang menawarkan banyak hal yang membuat kita kadang-kadang sebagai pelayan anak di gereja-gereja yang lokal misalnya itu sering nggak pede gitu ya, nggak pede dengan apa yang kita lakukan, nggak pede ya. Sebenarnya kita harus percaya akan kuasa Tuhan seperti yang tadi diberikan, yang disampaikan oleh Pak Heri dan juga Bu Maria, bagaimana melalui pengajaran-pengajaran itu Tuhan sebenarnya mengokohkan gitu ya, bukan karena kuat dan gagah kita gitu. Tapi seringkali kita nggak percaya diri dengan pelayanan yang kita berikan, dengan anak-anak takut bosan, sehingga memang yang tadi dikatakan bahwa melelahkan gitu, kita harus terus berpacu dengan sesuatu yang akhirnya yang esensinya, yang intinya itu jadi hilang gitu. Jadi kita mungkin buat permainan, buat games yang kadang-kadang jadi tujuan utama tidak tercapai gitu. Jadi kira-kira apa maksudnya sharing? Mungkin kan Pak Heri kan banyak pengalaman gitu, atau mungkin yang ada di dalam buku, bagaimana mengakomodir anak-anak yang kadang-kadang kan memang anak-anak memiliki bisa mendengar dengan kinestetik ya, dengan multiple intelligence yang berbeda. Ada yang memang bisa fokus pada saat pengajaran, membaca, membahas, tapi ada yang harus gerak gitu, harus ada yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana mengakomodir anak-anak seperti itu, dan juga membuat kita sebagai pelayan-pelayan anak ini tetap percaya diri gitu, percaya diri dengan yakin dengan metode-metode yang kita percaya bahwa itu yang tadi dikatakan, mau jujur dengan apa yang kita yakini, ya memang ini yang harus diikuti gitu, tanpa memaksakan anak-anak itu harus yang tadi seperti dikatakan, yang eklesia itu, konsep gereja saat ini telah kehilangan yang sesungguhnya gitu ya, karena mengikuti itu, berusaha untuk mengakomodir itu sehingga tidak lagi fokus pada tujuan. Mungkin seperti itu pertanyaan, mungkin sharing Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mika. Satu sisi perasaan dan pemikiran demikian itu baik ya, muncul di dalam diri kita oleh karena memberikan satu awareness bahwa kita itu harus serius dalam pelayanan kita, dan kita nggak bisa sekedar hanya mengerjakan tugas tanggung jawab kita saja. Jadi apa yang Kak Mika rasakan itu adalah sebuah kegelisahan yang sebenarnya baik, yang mendorong untuk bisa lebih menyediakan diri untuk melayani kepada anak-anak ini, begitu ya. Yang saya yakini adalah ketika kita mengajar, kita itu belajar. Jadi bagi saya kurikulum yang baik yang bisa kita pakai di dalam gereja adalah kurikulum yang mengajari kita supaya kita itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mengajari kita untuk pertama-tama bertumbuh terlebih dahulu, memahami apa yang kita ajari, baru kemudian kita membagikan apa yang kita pelajari tersebut. Jadi kita tidak bisa mengajari orang sesuatu hal yang kita tidak pernah alami. Ini adalah bagian yang mungkin cukup sulit untuk dipahami begitu ya. Untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi untuk menceritakan kasih yang kita pernah terima kepada orang lain, itu hanya kita yang bisa menyampaikan. Jadi pengalaman bersama Allah itu nggak bisa apa ya, bagaimana saya menyampaikannya, tidak hanya tentang teoritisnya begitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi Kak Mika tadi juga sampaikan berkaitan dengan kegiatan, acara, games, permainan yang mungkin perlu kita pikirkan. Packaging itu baik, tetapi ketika packaging itu lebih utama, maka seringkali mungkin kita akan kecewa dengan isi dalamnya. Pernah beli ciki kan ya? Kalau beli snack-snack begitu kan, wah bungkusannya heboh gede gitu, tapi ternyata isinya itu nggak nyampe separohnya, nyampe sepertiganya pun kadang enggak gitu. Makanya disebut makanan ringan begitu kan ya. Nah, memikirkan packaging itu baik, tetapi fokus kepada isi itu adalah yang paling utama, karena itu yang mengenyangkan.
bukan bungkusannya yang mengenyangkan kita, tapi isinya yang mengenyangkan kita. Sehingga tidak bisa tidak kita sendiri perlu untuk serius memahami apa yang kita sampaikan, terutama di dalam doktrin, teologi yang kita imani begitu. Nah, berkaitan dengan mungkin kurikulum atau materi, saya juga tidak tahu Kak Mika atau rekan-rekan yang lain mempergunakan kurikulum yang seperti apa, tapi bagi saya tadi indikator kurikulum yang baik adalah kurikulum tersebut membantu kita untuk memahami terlebih dahulu sebagai seorang pengajar, dan kemudian menolong kita untuk menyampaikan atau mendistribusikan akan apa yang kita sudah pahami itu terlebih dahulu. Sehingga penting sekali bagi para pelayan, khususnya pelayan anak, memiliki kelas-kelas persiapan, diskusi bersama rekan-rekan pelayanan, dan juga mendapatkan bimbingan daripada hamba Tuhan yang memang sudah terlatih dan juga sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau tidak bermaksud untuk mempromosikan ya, tapi kurikulum yang saya nilai cukup baik untuk di Komisi Anak mungkin bisa merunut kepada Show Me Jesus, ya itu mungkin bisa di searching begitu ya, Show Me Jesus, yang juga sudah diterjemahkan dari Pak Stephen Tong ya, dari lembaganya sana. Dan kalau di pemuda bisa menggunakan kurikulum live group itu memang ini dalam bahasa Inggris, dan saya kurang tahu ya kalau kurikulum untuk remaja pemuda yang tersedia dalam terjemahan atau yang dalam bahasa Indonesia, tapi kurikulum yang saya sendiri pergunakan itu live dari grup. Itu kalau rekan-rekan familiar dengan Vacation Bible School, itu seperti SAL gitu ya, atau sekolah Injil liburan, sekolah Alkitab liburan. Nah itu biasanya grup atau live itu mereka memproduksi kurikulum-kurikulum untuk kegiatan SAL itu, dan mereka juga memproduksi kurikulum-kurikulum yang cukup baik dan juga sustainability, bisa dipakai dengan cycle tahun-tahun sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misalnya yang remaja itu kalau konteks Amerika itu 2 tahun untuk junior high school-nya, 4 tahun untuk senior high school-nya, SMA-nya, 2 tahun untuk SMP-nya. Jadi 6 tahun. Jadi 6 tahun ini bisa dipakai secara terus-menerus begitu ya. Jadi 6 tahun selesai, balik lagi ke circle yang pertama. Itu kurikulum yang bisa saya sarankan atau rekomendasikan, namun memang kurikulum ini cukup mahal. Seperti buku Show Me Jesus itu, ada buku pegangannya, ada buku aktivitasnya, dan mereka juga ada tahun pertama, tahun kedua begitu ya, dan tahun ketiga, dan memang cukup mahal dibandingkan buku-buku yang lain. Dan demikian juga dengan live group juga itu secara online, pembeliannya juga memang cukup mahal juga. Namun saya percaya kalau gereja serius dengan pelayanan kaum muda ini, maka hal yang seperti ini akan jadi investasi yang berkepanjangan dan akan menolong gitu ya. Namun saya juga mendorong rekan-rekan untuk tidak terjebak di dalam kurikulum. Artinya apa? Artinya kita perlu menyesuaikan dan memodifikasinya sesuai dengan konteks tempat di mana kita melayani, konteks budaya kita, konteks gereja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalam kurikulum itu juga harus berani kita modifikasi atau kita kreasikan dengan yang lainnya. Jadi itu Kak Mika yang mungkin bisa saya sharekan berhubung juga saya memang 2 tahun yang lalu itu melayani di Komisi Anak, membantu untuk transisi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Show Me Jesus ini, dan di tahun lalu dipercayakan untuk ke remaja, dan di remaja saya mengajukan untuk kurikulum live itu. Kurikulum live itu memang cukup mahal ya. Untuk 6 tahun itu kisaran di 10 jutaan. Tapi saya percaya kalau gereja serius, gereja pasti akan mengambil itu sebagai komitmen untuk bisa melayani generasi muda. Saya sendiri beberapa waktu sebelum datang ke Banjarmasin ini di tahun 2020, itu terlibat sebagai pelayan generasi muda di Abalov. Di Abalov itu saya megang anak dan remaja pemuda. Itu kami juga
saya mencoba juga ini ya, memulai, oleh karena Abalov yang di Jembatan 3 itu sebelumnya tidak ada pelayanan, bukan tidak ada, tetapi perlu penataan gitu ya, perlu penataan baik itu anak maupun juga remaja pemudanya. Nah, balik-balik kita masing-masing punya konteksnya masing-masing. Sewaktu saya dulu di Jakarta, saya mendorong untuk menggunakan buku suara sekolah minggu, alih-alih Show Me Jesus. Oleh karena dimulai dari sesuatu para pelayan yang belum terlatih, begitu, yang mesti perlu diperlengkapi. Nah, buku Show Me Jesus itu cukup berat oleh karena ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Nah, tergantung kita melihat gereja kita masing-masing itu konteksnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dan kalaupun kita tidak bisa membeli kurikulum, maka para pelayan-pelayan kaum muda ini sendirilah yang sebenarnya wajib untuk menyusun kurikulumnya masing-masing. Apalagi kalau kita melihat konteks kehidupan anak-anak muda di sekitar kita, di gereja kita, maka itu yang paling powerful sebenarnya kurikulum yang disusun oleh pelayan-pelayan hamba Tuhannya masing-masing. Itu kami bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Heri. Tadi menyebutkan judul buku yang Purpose Youth Ministry itu yang judul lengkapnya gimana ya Pak? Itu judulnya Kak. Itu terbitan Dogville ya. Sebentar saya akan saya nggak tahu Kak Petra apakah berminat Scripture Union untuk menyediakan forum sehingga Ya, saya bisa mungkin, bagikan. Kita semua bisa saling membagikan resource yang ada. Di lain waktu mungkin untuk ini kami pikirkan lagi karena ini soal keterbatasan waktu juga. Mungkin tadi yang buku bisa Chat aja. di chat aja. Ya, saya chat di forum ya. Iya. Terima kasih Pak Heri. Nah, chat secara pribadi boleh. Ya. Terima kasih Bu Mika. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara kita ini, perkenankan kami untuk menampilkan beberapa hal. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Kakak Evangelis Heri Ciu, Magister Theology, sebagai narasumber di acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Pada hari ini 22 Juli 2022 dengan tajuk Bedah Buku Pelayanan Kaum Muda Abad ke-21. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada buku yang tadi ya yang sudah kita bahas, bisa dipesan saat ini melalui nomor telepon 0811 991 0377 dengan harga 120.000. Dan ini pre-order Bapak Ibu, dan ini saya yakin ini buku ini sangat berguna bagi kita semua dalam mempersiapkan diri dalam menyapa anak-anak ataupun kaum muda di gereja kita masing-masing. Dan selanjutnya 2 minggu ke depan kita akan Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tentang tanggung jawab Kristen di era reformasi. Ini kita tentunya sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia yang baik, kontribusi terhadap negara kita. Apa sih peran yang dapat kita ambil, tanggung jawab apa saja yang akan kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, 2 minggu ke depan kami akan mengundang Bu Pendeta Henriette Lebang untuk membicarakan soal tanggung jawab Kristen di era reformasi. Dicatat ya Bapak Ibu, waktunya sama jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 19. Baik, sekian info dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Heri Ciu untuk
memberikan, kemudian melanjutkannya dengan doa penutup. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan, buku ini adalah buku yang menolong kita untuk memperkaya akan landasan yang kita bangun untuk bisa melayani generasi muda. Jadi kalau saya menggunakan tadi analogi 5 jendela 1 asa dan 3 pintu terbuka di dalam hal kolaborasi, inovasi, dan juga dalam hal pengaplikasiannya, maka saya merindukan bahwa setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan itu mengingat bahwa kita berada di rumah yang sama, yakni rumah Allah untuk mempermuliakan Allah bersama-sama. Jadi kiranya malam hari ini di dalam bedah buku kita bersama-sama, itu juga boleh memperkaya akan konsep berpikir kita ketika kita melayani Tuhan, kita punya pijakan yang tepat, kita punya landasan yang tepat, dan terlebih kita memulai di dalam Tuhan untuk pelayanan kita, dan juga kita mengakhiri pelayanan kita kalau Tuhan izinkan di dalam masa usia kita juga mengakhirinya di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk tetap bersemangat, meskipun tantangan kondisi pandemi ataupun juga tantangan dalam konteks kita masing-masing itu terus hadir. Tapi hal itu terus akan mendewasakan kita dan membuat kita makin kokoh sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami meyakini bahwa Engkau yang menghadirkan kami, Engkau yang memberi kami hati untuk bisa melayani kepada generasi muda yang telah Tuhan percayakan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, dan Tuhan bawa kami untuk mengambil bagian ini juga, untuk terlibat di dalam rancangan Grandmaster-nya Tuhan, plan yang Tuhan tetapkan atas kehidupan orang-orang yang kami layani. Kami mau dipakai Tuhan supaya setiap jiwa-jiwa ini juga boleh meresponi akan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan, kerapuhan kami sebagai seorang pelayan Tuhan, kiranya Tuhan hadir memampukan dan mengisi bagian-bagian di mana keretakan atas hidup kami ini, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Karena siapakah kami Tuhan sehingga Engkau panggil untuk bisa melayani Engkau yang begitu besar dan pekerjaan-Mu yang begitu agung. Kami berdoa ya Bapak, Engkau juga berikan kepada setiap kami hati untuk boleh melihat setiap sudut-sudut ruangan di dalam gereja kami, sudut-sudut ruangan di dalam lingkungan kami, sudut-sudut ruangan akan kehidupan pribadi kami yang mungkin tidak terjangkau oleh orang banyak. Tuhan kirim kami untuk boleh menemukan jiwa-jiwa di sana, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terlepas untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Scripture Reunion yang telah menyediakan wadah bagi kami semua untuk berkumpul. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan yang dilakukan oleh Scripture Reunion. Biarkan di dalam setiap anggota-anggota yang terlibat di dalamnya, Ibu Vivi dan juga rekan-rekan staf yang lainnya, semuanya boleh selalu dalam kondisi tubuh yang prima, yang fit, untuk bisa melayani Tuhan, dan terlebih dalam setiap apapun yang dikerjakan, proyek-proyek ke depan, itu juga boleh dipakai Tuhan untuk bisa membawa kami, baik para pelayan Tuhan, setiap jemaat, setiap orang yang punya kerinduan akan kebenaran firman, itu boleh dibawa kepada wadah di mana kami dapat bertumbuh bersama-sama. Dan di malam ini Tuhan, kiranya di dalam peristirahatan kami, Engkau juga yang hadir di dalam hidup kami, menolong kami di dalam kami melanjutkan aktivitas ataupun di dalam peristirahatan kami, tubuh kami boleh dipulihkan Tuhan, sehingga esok hari kemanapun langkah kaki kami berjalan, di situ Tuhan hadir memimpin perjalanan hidup kami, dan apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami, dijadikan Tuhan berhasil semata-mata untuk mempermuliakan Allah dan juga untuk mempertunjukkan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan dan merindukan akan kehadiran Allah di dirinya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup akan kegiatan kami malam hari ini. Amin.